Oke, selamat pagi Bapak Ibu Recisian sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti secara singkat wawancara kepala sekolah dan siswa yang sudah hadir bersama kita. Selamat pagi Kevin. Selamat pagi Pak. Oke, senang sekali sudah hadir di ruang kepala sekolah ini dan bersedia untuk wawancara. Nah, kami sangat bangga tentu saja dengan prestasi yang baru dicapai ya beberapa minggu ini. Nah, saya ingin tahu nih ya perasaan. Tapi sebelumnya nanti boleh perkenalkan diri ya, nama lengkapnya, nama panggil dari kelas berapa gitu ya. Boleh perkenalkan diri dulu? Baik, perkenalkan nama saya Antonius Kevin Eka Putra Dipasto. Saya berasal dari kelas Santa Clara, kelas 2A. Untuk bagaimana perasaan saya sih, itu pasti sangat senang lah. Itu bisa dibilang pertama kalinya saya itu mengikuti lomba informatika dan saya tidak mengekspektasikan bahwa saya itu mendapatkan medali emas begitu Pak. Itu adalah hal yang luar biasa, bisa dibilang mungkin hal yang sulit untuk dilupakan dalam hidup saya gitu Pak. Tanggal berapa itu lombanya Kevin? Boleh diceritakan? Kalau saya tidak salah ingat itu sebelum menjelang libur lebaran Pak. Sebelum liburan lebaran? Iya Pak, saya mengikutinya Pak. Mengikut lomba ini secara offline atau online? Online Pak. Oh, secara online ya Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sedikit terkait dengan perasaan ya Kevin. Sangat senang ya. Iya Pak. Karena ini pengalaman pertama kali. Iya Kevin. Pak. Nah, kami juga tentu saja senang mendengarnya ya, tidak hanya saya sebagai kepala sekolah, tapi Bapak Ibu, apalagi orang tua ya, orang tua ya Kevin, orang tua Bapak Ibu yang lain yang sekolah Regina Pacis juga pasti pengen anaknya akan menjuarai lomba. Nah, boleh diceritakan sedikit apa yang mendorong Kevin untuk mengikuti Olimpiade ini? Boleh diceritakan nama Olimpiadenya ke yang sedang menonton ini? Olimpiade yang saya ikuti itu adalah lomba SSSC, saya lupa kepanjangannya, mohon maaf. Nah, saya itu kenapa pengen ngikut lomba ini tuh karena dari kecil tuh saya suka sama jadi hal-hal seperti game-game gitu, jadi saya agak penasaran, kok bisa sih karakternya kayak gini, kok bisa sih karakternya interaktif ini gitu. Saya jadi ada keinginan untuk mengetahui kok bisa sih seseorang atau suatu perusahaan itu mendevelop suatu game gitu. Jadi saya belajar bahwa oh ternyata itu dari suatu kode-kode yang tertentu sehingga saya tertarik hal tersebut. Oke. Dari pengalaman itu ya, ternyata dari kecil ya senang terkait dengan coding. Saya senang banget kalau anak-anak zaman sekarang itu tidak hanya hobi soal bermain game, tapi kalau mendengar ini kan Kevin tidak hanya soal bermain game, tapi menciptakan game itu ya. Dia jadi seorang kreator tentu saja. Nah, Kevin, boleh diceritakan sedikit tentang perjalanan ya. Saya dengar bahwa Kevin ini dulu SMP di Regina Pacis, benar ya? Pak. Dan tinggalnya itu sangat jauh dari Regina Pacis. Regina Pacis ada di Palmera, Jakarta. Nanti Kevin boleh ceritakan bagaimana suka dukanya ya, suka dukanya, dan ini sudah berapa tahun perjalanan yang begitu jauh dari rumah ke sekolah. Boleh Kevin? Jadi untuk perjalanan saya itu karena dikarenakan pandemi, jadi saya belum tentu bolak-balik ke sini. Saya baru mulai tatap muka tuh di saat semester 2 kelas 8. Nah itu saya mulai bolak-balik ke sini karena kan sekolah sudah tentu saja tatap muka. Saya waktu SMP tuh udah tentu saja bangun subuh-subuh, pukul 4 pagi itu saya sudah harus bangun. Wow. Ya memang. Bangun subuh jam 4 pagi. Itu saya sudah bangun. Kita dengar ya, jam 4 pagi anak-anak sekolah, apakah ada yang sudah bangun? Nah, kemudian saya cepat-cepat untuk mandi, sarapan, kemudian pukul 4.20 itu saya sudah harus berangkat untuk ke stasiun menggunakan sepeda. Sesampainya di stasiun, saya tentu saja ke kereta untuk menunggu pemberangkatan dan sampai ke Regina Pacis. Untuk keluh kesahnya mungkin terkadang memang ada rasa kemalasan, aduh sekolahnya jauh banget, kenapa harus sekolah jauh-jauh. Kadang rasa malas untuk, ya bisa dibilang untuk tidak mengikuti, tapi mengingat bahwa saya harus mengejar pendidikan dan mendapatkan, bagaimana ya mengatakannya ya, mendapatkan apa yang bisa saya dapatkan dari sekolah dibanding teman-teman saya, mungkin bisa dibilang sekitar rumah saya itu tidak yang bisa didapatkan oleh saya. Jadi saya menjadikan hal tersebut tuh semangat untuk terus ke Regina Pacis, Pak. Oke, Kevin, ini menarik. Mungkin boleh diceritakan jauhnya ini.
Kevin tinggalnya sekarang di mana? Terus menempuh dengan sepeda dari rumah ke stasiun mana, berapa lama? Kemudian dari stasiun itu ke sekolah. Nah, pasti turun di stasiun terakhir tujuan mau ke sekolah. Dari stasiun ke sekolah pakai apa lagi? Boleh diceritakan? Baik, untuk jaraknya kalau saya lihat dari Google Map, total dari jarak rumah saya yang berada di Parung Panjang, Bogor, Panjang ke SMA Regina Pacis Jakarta itu berkisar mungkin sekitar 30 km lebih. Nah, jarak saya dari rumah ke stasiun itu bisa dibilang tidak terlalu jauh karena saya masih bisa menjangkaunya menggunakan sepeda sekitar 10 menit lah. Itu baru saya sampai ke stasiun, kemudian saya naik kereta arah ke Tanah Abang. Dari stasiun Parung Panjang lalu sekitar 45 menit. Kemudian dari stasiun saya turun di stasiun Palmera. Saya dari stasiun Palmera terkadang menggunakan Jaklingko, bersekolah yang disediakan oleh pemerintah, atau kadang jalan kaki gitu, Pak. Wow, luar biasa ya. Dari rumah bangun sekitar jam 4 subuh, kemudian mandi, sarapan, dengan sepeda kurang lebih 10 menit ke stasiun Parung Panjang Bogor. Betul. Kemudian naik KRL yang arahnya ke Tanah Abang, turunin di Palmera. Sampai di Palmera kadang naik Jaklingko. Ada yang tahu Bapak Ibu yang di luar Jakarta Jaklingko itu apa? Itu mobil ya, Betul, mobil yang disediakan oleh pemerintah. Mobil yang disediakan oleh pemerintah. Di Jakarta disebut Jaklingko. Nah, kadang jalan kaki. Iya, Pak. Kalau jalan kaki dari stasiun Palmera ke sekolah berapa lama? Kalau saya terakhir kalau tidak salah ingat itu sekitar setengah jaman, 30 menit, Pak. Wow, luar biasa ya. Dan ini Kevin sekarang sudah menjalani itu sudah berapa tahun dari SMP sampai SMA? Mungkin sekitar 3 tahun, Pak. 3 tahun ya. Teman-teman sekalian, ini sungguh inspiratif ya, cerita Kevin, anak SMA Regina Pacis Jakarta, dengan berjuang, tidak hanya soal berjuang ke belajar, tapi bagaimana bangun dari tidur, kemudian menempuh perjalanan untuk sekolah di Jakarta. Ternyata perjalanan panjang tidak hanya berada di luar Jakarta, di Jakarta sekalipun seperti ini ya perjuangannya. Nah, Kevin, boleh diceritakan terkait dengan tantangan yang terberat ketika perjalanan dan pembelajaran itu gimana nih sebagai seorang anak SMA? Baik, untuk tantangannya pertama ke sini tuh ya udah pastilah bangun pagi-pagi itu udah pasti ada rasa malas, pengen tidur lagi lah, pengen bangunnya agak siangan gitu, udah pasti. Tapi mengingat saya harus sekolah dan harus mendapatkan pendidikan yang sebisa saya dan orang tua saya miliki, jadi saya menjadikan itu acuan semangat bahwa saya itu nggak boleh menyia-nyiakan apa yang telah orang tua saya berikan kepada saya. Jadi saya harus membangun semangat saya untuk terus-terusan di sini. Nah, untuk kesulitan di sini mungkin ya bagaimana saya mampu memahami dari materi yang guru saya berikan kepada saya dengan cara saya pasti setiap pulang sekolah saya harus belajar gitu. Saya mencari materi juga gitu, Pak. Jadi agar pengetahuan saya, kalau saya tidak mengerti suatu materi gitu, saya mengerti dari bagaimana saya memanfaatkan internet gitu, Pak. Nah, terima kasih Kevin. Ada satu hal lagi saya pengen tahu. Rata-rata ketika pulang sekolah, tiba di rumah jam berapa? Wah, itu pertanyaannya menyulitkan karena saya setiap nyampe rumah itu sekarang udah agak tidak menentu. Biasanya itu kalau sebelumnya saya sejak SMP itu saya nyampe rumah tuh jam 4-an, tapi kalau sekarang saya tinggal tahu kadang bisa nyampe maghrib atau bahkan nyampe kadang jam 7 juga. Mungkin jam 5 itu saya kalau pulang jam segitu tuh terkadang saya juga harus melakukan tugas kelompok bersama teman-teman gitu. Jadi pulangnya saya tuh sekarang sudah ya rasionya kalau ditanya mungkin sekitar jam 5 jam 6-an lah saya baru nyampe di rumah. Nah, dengan tantang begitu, pernah nggak kepikiran pindah aja dari Regina Pacis? Apakah kepikiran? Sempat kepikiran, tapi itu sudah lama sekali. Namun saya tetap bersekolah di sini karena ya Regina Pacis juga sekolah yang bagus, guru-gurunya juga sangat berdedikasi, murid-muridnya di sini juga sangat berteman lah, sangat baik juga kepada saya. Jadi saya betah di sini karena
apa yang diberikan oleh Regina Pacis ini sebagai fasilitasnya gitu loh Pak. Artinya seimbang ya. Iya Pak. Apa yang diperjuangkan dan apa yang didapatkan. Nah, cita-citanya tadi kan diceritakan mulai kisah ini perjalanannya jauh mulai kelas 8 ya. Betul. Kelas 8 SMP. Nah, apa sih ketika memilih SMA ya? Tadi sudah sempat disebutkan, tapi saya pengen tahu ketika masih di SMP dan menentukan pilihan nanti saya masuk ke SMA Regina Pacis itu sebenarnya ada hal apa yang membuat Kevin tetap berkomitmen untuk melanjutkan di SMA Regina Pacis padahal perjalanannya sangat jauh nih. Alasan saya masih di sini tuh jadi awalnya saya pengen ke negeri karena permintaan orang tua saya terutama, jadi saya sudah itu, tapi kemudian saya ditolak di negeri. Jadi saya pikir-pikir lagi kalau sekolah di tempat lain dengan biaya yang tentu saja pasti tidak lebih murah. Jadi saya pikir kalau di Regina Pacis dengan fasilitas yang luar biasa seimbang, teman-temannya juga sangat baik, guru-guru yang berdedikasi, dan saya juga alumni dari SMP, jadi saya lebih memilih di sini aja Pak. Karena dengan apa yang saya orang tua saya bayar dan apa yang saya dapatkan itu menurut saya itu seimbang rata-rata. Oke, menarik poinnya ya, Kevin. Terima kasih telah berbagi kepada kita semua, teman-teman sekalian. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi wawancara ini, saya pengen dengar dari Kevin pesan apa untuk teman-teman di Regina Pacis dan teman-teman SMA atau yang sedang bersekolah yang jarak sekolah dan rumahnya sangat jauh. Apa yang mau pesan? Boleh lihat kamera dan berikan pesan kepada mereka, berikan motivasi pada teman-temanmu. Baik, untuk teman-teman saya dari baik yang saya kenal ataupun tidak saya kenal, jangan jadikan jarak dari rumah ke sekolah gitu meskipun jauh itu jadi halangan untuk bermalas-malasan gitu. Jadi karena itu semangat, ingatlah bahwa orang tua kita tuh bayar sekolah kita itu nggak murah. Kita harus tetap berjuang, berprestasilah sebanyak mungkin, karena dengan prestasi juga kita pasti akan mendapatkan apa yang kita dapatkan di suatu saat nanti. Dan untuk berprestasinya jangan bermalas-malasan juga, kejarlah mimpimu segiat-giat mungkin, karena bersakit-sakit dahulu, bersenang-senanglah kemudian, karena nanti di masa depan kita pasti akan mendapatkan apa yang kita dapatkan dari bersakit-sakit dahulu di masa lalu dengan banyaknya belajar, berprestasi gitu. Terima kasih Kevin. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat Regisian. Ad veritatem per caritatem. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Kevin. Terima kasih Pak.